Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Baik, wabarakatuh. sebelum wabarakatuh. kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Adi maju. Ada? Afifah? Bayu? Bianca? Cantika? Dia? Dwi? Erwin? Evan? Fatimah? Fauzan? Ilham? Iqbal? Lulu? Mahmud? Maryam? Farid? Reza? Safna? Alhamdulillah semuanya telah hadir ya. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Siap, Bu. Bu. Baik, materi yang akan kita bahas hari ini memiliki hubungan atau keterkaitan dengan materi sebelumnya. Coba Bayu, kemarin kita mempelajari tentang apa? Eksponen. Ya betul ya, kemarin kita mempelajari tentang eksponen. Lalu apa saja yang kita pelajari dari eksponen di pertemuan sebelumnya? Safna? Mengenai apa itu eksponen, bagaimana sifat-sifatnya, persamaan, pertidaksamaan, dan cara menggambar grafiknya. Baik, terima kasih Safna. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai logaritma yang memiliki hubungan atau keterkaitan erat dengan materi sebelumnya yaitu eksponen. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan mengenai kompetensi dasar, indikator, dan tujuan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu sampaikan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar, yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponen dan fungsi logaritma menggunakan masalah konseptual serta keberkaitannya, dan mendidikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Tetapi secara khusus di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai fungsi logaritma karena kita telah membahas fungsi eksponen di pertemuan sebelumnya. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada kegiatan pembelajaran hari ini yaitu mendeskripsikan fungsi logaritma, menyelesaikan masalah dengan menggunakan fungsi logaritma, menyelesaikan masalah konseptual yang terkait dengan fungsi logaritma, dan menjadikan fungsi logaritma dalam bentuk grafik. Selanjutnya, ada tujuan dari kegiatan pembelajaran ini, di mana setelah kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan fungsi logaritma, menyelesaikan masalah dengan menggunakan fungsi logaritma, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan fungsi logaritma, dan menyajikan fungsi logaritma dalam bentuk grafik. Baik, itu tadi kompetensi dasar, indikator, dan tujuan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, apakah kalian tahu mengenai berita gempa bumi yang terjadi di Pinang, Sulawesi Selatan? Saya tahu, Bu. Gempanya 3,9 skala Richter. Ya betul, apakah kalian tahu alat apa sih yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa? Tidak tahu, Bu. Alat untuk mengukur kekuatan gempa adalah seismograf. Nah, pada alat seismograf ini digunakan prinsip dari logaritma dengan basis 10. Jadi, salah satu penerapan dari logaritma adalah pada seismograf atau alat untuk mengukur kekuatan dari gempa bumi ya. Apakah ada yang tahu pada bidang apa lagi logaritma digunakan? Mengukur pH, Bu. Benar ya, penggunaan pH atau pengukuran keasaman dari suatu larutan merupakan salah satu contoh penerapan logaritma. Jadi itu tadi ya, manfaat dari logaritma yaitu diantaranya tadi digunakan untuk mengukur kekuatan gempa bumi dan untuk mengukur pH atau keasaman suatu larutan. Selanjutnya, coba kalian perhatikan pernyataan berikut ya. Pernyataannya P dikali Q sama dengan R. Apa yang dapat kita lakukan terhadap pernyataan ini? Mengubah bentuknya, Bu. Menyatakan P dalam Q dan R. Benar ya, kita dapat mengubah bentuk dari pernyataan ini. Kemudian tadi ada yang bertanya, bagaimana menyatakan P dengan Q dan R? Dari pernyataan ini kita ketahui bahwa R dinyatakan dalam P dan ya, Q. lalu bagaimana cara menyatakan P dengan Q dan R? P sama dengan R per Q, Bu. Ya, cara menyatakannya jadi P sama dengan R
bilangan pecahan menyebutnya tidak boleh nol. ya, jadi menyebutnya di sini ki, berarti ki tidak boleh sama dengan 0. Lalu apakah dapat dibentuk menjadi pernyataan yang lain? Ibu, lalu bagaimana menyatakan ki dalam P Yang dan R? menyatakan ki dengan P dan R. Bagaimana? Ki sama dengan R per P, Bu. Ya, benar sekali ya jawaban dari Bianca tadi, bahwa menyatakan ki dengan P dan R adalah ki sama dengan R per P dengan P tidak boleh sama dengan 0. Terima kasih Bianca. Sekarang coba kalian perhatikan pernyataan 3 pangkat 9. Apa yang dapat kita lakukan dari pernyataan ini? Caranya sama seperti tadi ya. Coba, apakah ada yang bisa menyatakan 3 dengan 2 dan 9? Saya, Bu. Silahkan maju ke depan dan tuliskan jawabannya ya. Jadi tadi kan kita membagi kedua ruas dengan koefisien yang ingin kita hilangkan. Misalkan di sini kita membaginya menjadi ki. Jadi kan tadi pernyataannya P dikali ki sama dengan R. Kita membagi kedua ruas dengan ki, jadi kita peroleh pernyataan bahwa P sama dengan R per ki. Nah, untuk pernyataan yang ini saya membuat kedua ruas diakarkan 2. Jadi diperoleh 3 sama dengan akar 9. Jadi diperoleh cara menyatakan 3 dengan menggunakan 2 dan 9, yaitu 3 sama dengan 2 akar 9. Sudah, Bu. Baik, jawaban yang tadi benar ya. Cara menyatakan 3 dengan 2 dan 9 adalah 3 sama dengan akar 2 dari 9. Selanjutnya, apakah ada bentuk lain dari pernyataan ini? Menyatakan 2. Apakah ada yang bisa menjawabnya? Baik, coba kalian perhatikan. 2 pada pernyataan ini merupakan pangkat dari 3. Kita ubah bentuk pernyataan ini menjadi lebih umum. Misalkan A pangkat C sama dengan B. C di sini kita ketahui ya dari pertemuan sebelumnya, yaitu eksponen atau pangkat dari A. Nah, untuk menyatakan C dengan A dan B, kita dapat menggunakan C sama dengan A log B. Dengan A merupakan bilangan dasar atau basis dan C adalah eksponen atau pangkatnya. Kemudian untuk B sendiri merupakan hasil dari A pangkat C tadi ya. Bagaimana? Apakah dapat dipahami? Oh, jadi 2 sama dengan 3 log 9, Bu. Ya, benar sekali. Jadi itu tadi merupakan bentuk logaritma dari pernyataan ini ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok akan terdiri dari 5 orang ya. Di sini Ibu telah menyiapkan kelompoknya. Kelompok 1, Abimanyu, Farid, Reza, Safna, Bianca. Kelompok 2, Cantika, Dian, Dwi, Erwin, Evan. Kelompok 3, Lulu, Mahmud, Maryam, Adam. Kelompok 4, Fauzan, Ilham, Iqbal, Fatimah, Afifah, dan Bayu. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya. Baik, semuanya telah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Silakan. Di sini kelompok 1, ini tolong sampaikan ke kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, semuanya telah mendapatkan LKPD. Ya, sekarang silahkan isi terlebih dahulu identitas di LKPD ya. Identitas kelompok kalian. Kemudian tolong isi kegiatan 1 pada LKPD. Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan. Bagaimana? Apakah semuanya sudah selesai mengisi LKPD pada kegiatan 1? Baik, semoga kalian semakin paham ya mengenai logaritma setelah mengisi LKPD tadi ya pada kegiatan 1. Selanjutnya, silakan kalian simpan terlebih dahulu LKPD tersebut, dan sekarang kalian coba untuk mencari informasi-informasi dari berbagai referensi, baik itu buku
paket yang kalian pinjam ya dari perpustakaan maupun dari referensi lain yang memiliki hubungan atau kaitan mengenai materi logaritma hari ini. Dan jangan lupa untuk mencatat informasi tersebut di buku catatan kalian ya. Silahkan Ibu beri waktu 10 menit ya. Baik, waktunya telah selesai. Silahkan kalian untuk kembali LKPD tadi. Silahkan untuk mengerjakan kegiatan 2, 3, dan 4 pada LKPD tersebut. Kemudian nanti setiap kelompok tolong tunjuk perwakilannya untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kalian mengenai kegiatan 2, 3, 4 pada LKPD. Kemudian untuk informasi-informasi yang tadi telah kalian kumpulkan dapat kalian gunakan untuk membantu kalian mengerjakan LKPD ini. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Silahkan dimulai untuk mengerjakan. Baik, waktu telah selesai. Silahkan tunjuk perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dan untuk mengefektifkan waktu, silahkan kelompok 1 untuk menuliskan hasil diskusinya pada nomor 1 sampai 3 di kegiatan 2, dan kelompok 2 nomor 4 sampai 6 di kegiatan 2. Kemudian untuk kelompok 3 menuliskan hasil diskusi dari kegiatan 3, dan kelompok 4 menuliskan hasil diskusi dari kegiatan 4 ya. Kemudian nanti kalian coba bandingkan jawaban yang teman kalian peroleh dengan jawaban dari kelompok kalian. Silakan kelompok 1. Jadi ini hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 1 untuk nomor 1 sampai 3 pada kegiatan 2 di LKPD. Untuk nomor 1, 981 itu kami ubah dulu menjadi 9 itu 3 pangkat 2 dan 81 itu 3 pangkat 4. Nah, dengan menggunakan perluasan sifat perpangkatan logaritma diperoleh diperoleh 4 per 3, 3 log 3. Nah, yang 3 log 3 ini kan termasuk ke identitas logaritma. Itu kalau A log A itu sama dengan 1, jadi 3 log 3 itu sama dengan 1. Jadi 4 per 2 dikali 1 sama dengan 4 per 2. Jadi 9 log 81 itu sama dengan 4 per 2. Kemudian yang nomor 2, 1 per 6 log 2 dikurangi 1 per 3 log 2 itu diperoleh 1. Yang caranya yang pertama bentuk 1 per log ini berdasarkan sifat berbanding terbalik itu bentuknya jadi kayak gini, jadi 2 log 6 dikurangi 2 log 3 ya. Kemudian dengan menggunakan sifat pembagian log diperoleh 2 log 6 per 3. 6 per 3 itu sama dengan 2, jadi kita peroleh 2 log 2, di mana itu termasuk ke sifat identitas dari logaritma, jadi itu sama dengan 1. Selanjutnya untuk soal nomor 3 kan di soalnya nggak ditentuin ya nilai x-nya berapa, jadi kelompok kami misalkan x-nya itu 1 per 6, 1 per 4, 1, 4 sama 16. Nah, dari tabel itu kita peroleh bahwa f1 sama dengan 0 itu sama dengan 2 log 1 atau 2 log 2 pangkat 0 ya. Kemudian untuk f4 sama dengan 2 itu dari 2 log 4 atau 2 log 2 pangkat 2. Selanjutnya F16 itu dapatnya 4 kan ya, jadi 2 log 16 sama dengan 2 log 2 pangkat 4. Jadi persamaan fungsinya yaitu Y sama dengan Fx sama dengan 2 log X. Jadi pernyataan hubungan antara waktu dengan suhu es batu yang disimpan dalam suhu ruangan adalah Y sama dengan 2 log X dengan tadi ya kelompok kami misalkan X-nya itu 1 per 6, 1 per 4, 1, 4 dengan 6. Sekian dari kelompok 1. Baik, ini hasil
hasil diskusi dari kelompok 1 tadi ya. Apakah terdapat perbedaan jawaban antara kelompok 1 dengan hasil jawaban dari kelompok kalian? Kelompok 2, X-nya 1/81, 1/9, 1/981. Oke, dari kelompok 2, X-nya itu dimisalkan 1/81, 1/9, 1, 9, dan 81. Dan diperoleh persamaan fungsinya berapa? Persamaan fungsinya Y sama dengan Fx sama dengan 3 log X. Ya tidak apa-apa ya, karena jawaban itu juga benar ya. Karena kalian menggunakan permisalan yang berbeda. Kemudian untuk kelompok lain, apakah ada perbedaan dalam hasil diskusi atau hasil jawaban kalian dengan kelompok 1? Sama, Bu. Ya baik ya. Tadi Ibu perhatikan jawaban serta penjelasan langkah-langkah dari kelompok 1 sudah baik dan benar. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2 menuliskan hasil diskusinya, berarti nomor 4, 5, dan 6. Silakan. Baik, ini jawaban dari kelompok 2 untuk nomor 4 sampai 6 pada kegiatan 2. Untuk nomor 4 itu ditanyakan mengenai penyelesaian dari persamaan tersebut. Kita lihat bahwa basisnya sama, jadi kita tinggal menggunakan fungsi-fungsi pada logaritma. Sehingga kita peroleh fungsi yang baru yaitu x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 14 sama dengan 0, sehingga kita peroleh x sama dengan 7 atau x sama dengan negatif 2. Kemudian kita uji numerusnya dengan mensubstitusikan nilai x tadi ke fungsi-fungsi yang diketahui. Nah, kita peroleh nilainya untuk x sama dengan 7 diperoleh 33, di mana 33 itu lebih dari 0, dan untuk x sama dengan negatif 2 itu menghasilkan negatif 12, atau di mana negatif 12 kurang dari 0, maka yang memenuhi syarat fx lebih dari 0 adalah x7. Jadi penyelesaian dari persamaan nomor 4 adalah x sama dengan 7. Kemudian di nomor 5, di sini persamaannya itu kita sederhanakan terlebih dahulu. Di sini kami menyederhanakan yang 3 log x pangkat 3 menjadi 3 log x. Nah, kami misalkan 3 log x itu sebagai t, maka diperoleh persamaan t kuadrat dikurangi 3t dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian kami faktorkan dan diperoleh hasil t sama dengan 4 atau t sama dengan negatif 1. Karena tadi ya 3 log x itu sama dengan t, maka diperoleh 3 log x itu sama dengan 4 atau 3 log x itu sama dengan 1. Kemudian berdasarkan definisi diperoleh 3 log x sama dengan 4 itu artinya x-nya sama dengan 81. Kemudian 3 log x sama dengan negatif 1 berarti x-nya sama dengan 1/3. Jadi penyelesaian dari persamaan nomor 5 adalah x sama dengan 81 atau x sama dengan 1/3. Kemudian nomor 6 merupakan pertidaksamaan fungsi logaritma. Karena nilai a sama dengan 7 atau basisnya ini 7 itu lebih dari 0, maka tanda lebih dari sama dengannya tetap digunakan. Maka diperoleh sama seperti nomor 4 dan sama seperti nomor 4. Karena basisnya sama, kita cukup menghitung fungsi pada logaritma tersebut. 5x tambah 7 lebih dari sama dengan x kurangi 1, sehingga diperoleh x lebih dari sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x lebih dari sama dengan negatif 2. Baik, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 2 dari nomor 4 sampai nomor 6 untuk kegiatan 2 pada LKPD. Bagaimana? Apakah ada hasil yang berbeda dengan kelompok 2? Ya, kelompok 4. Kelompok 4 berbeda, Bu, tapi sepertinya kami terdapat kekeliruan dalam langkah pengerjaannya, Bu. Baik, coba kalian cek kembali ya langkah pengerjaannya, dan untuk cara pengerjaan dan hasil dari kelompok 2 ini sudah benar ya. Dikarenakan waktu kita tinggal sedikit lagi ya, untuk kelompok 3 dan kelompok 4 tidak jadi presentasi hari ini, akan tetapi semua LKPD silakan untuk dikumpulkan ya. Baik, sekarang coba kalian simpulkan mengenai kegiatan hari ini. Ya, dulu silahkan. Logaritma adalah inverse dari eksponen. Kemudian tadi kita belajar tentang sifat-sifat persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan? Logaritma dapat digunakan untuk mengukur kekuatan gempa bumi dan mengukur pH. Ya benar, terima kasih Ibu dan Farid. Hari ini kita telah mempelajari apa yang dimaksud dengan logaritma, bagaimana bentuknya atau sifatnya, apa manfaatnya, dan kalian juga telah mencari informasi mengenai logaritma, yaitu mengenai sifat-sifat, persamaan, persamaan, hingga kalian bisa mengajukan masalah-masalah dalam LKPD hari ini. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan hari ini. Jangan lupa untuk mengumpulkan LKPD-nya dan jangan lupakan apa yang telah kalian pelajari hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear dan kuadrat dua variabel. Silakan untuk dipersiapkan.
Kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.